Shalom TGCR, saya Ronald Sitanggang, saya seorang event organizer tour dari Bali, and this is my turn. Saya anak pertama dari 2 bersaudara, dan saya dilahirkan di kota Surabaya, dan dibesarkan di Pulau Bali di kota Denpasar. Saya memiliki kedua orang tua yang baik, dan orang tua saya, bapak saya khususnya, adalah seorang ayah yang keras ya, dan memiliki cita-cita pendirian yang tegas dalam mendidik dan mengajar saya. Ada harapan yang dia mau harus saya lakukan gitu. Kalau saya nggak melakukan, maka saya mengalami kekerasan fisik dan biasanya seringkali saya diusir. Dan itu ternyata membuat figur seorang ayah dalam hidup saya itu adalah ayah bapak yang keras dan tegas dan otoriter. Ini yang menjadi luka ternyata, kepahitan buat saya untuk berproses menjadi seorang suami ataupun seorang sahabat buat istri saya di dalam rumah tangga, sehingga menjadi konflik keras di dalam rumah saya sendiri bersama istri. Ini membuat saya susah untuk keluar dari jerat luka itu sendiri. Walaupun saya sudah melayani Tuhan ya, saya sudah melayani di gereja begitu ya, ternyata konflik di rumah yang masih meninggalkan kebencian ataupun rasa pahit karena figur seorang ayah itu membuat saya terluka dan susah untuk memperbaikinya begitu. Dan inilah yang terjadi dalam permasalahan kehidupan saya. Di tahun 2020 saya terpapar COVID, dan pada saat itu Indonesia mengalami wabah yang sangat serius dan saya dikategorikan sangat kritis saat itu karena dokter menyatakan kepada istri saya peluang kehidupan saya tinggal 5%. Dan pada waktu saya dibawa ke rumah sakit, saya sudah dinyatakan untuk harus menggunakan ventilator, dan keadaan yang sangat kritis ini banyak yang mendoakan saya, khususnya pihak gereja, keluarga besar, bahkan teman-teman, sahabat-sahabat, rekan komunitas saya sendiri. Hampir semua nggak percaya kalau saya akan dinyatakan sangat kritis dan peluang hidup yang sangat kecil. Dan buat istri saya juga sangat-sangat sedih dan berdoa untuk kehidupan saya. Saya mengalami sekitar 2,5 minggu koma, dan banyak dokter yang merawat saya, ada 4 dokter ya khususnya itu, berpikir saya sudah akan lewat begitu. Tapi Tuhan berkehendak berbeda. Pada saat itu saya mengalami perjumpaan. Tempat saya tidur, roh saya terangkat naik ke atas, lalu saya melihat tubuh saya, dan saya nggak tahu itu hari keberapa saya koma ya. Tapi pada waktu saya sampai naik roh saya ke atas, saya sudah berada di taman yang begitu indah. Lalu saya terkagum dengan taman itu karena saya seorang pemandu wisata juga. Jadi saya suka melihat yang indah gitu. Tapi betapa indahnya taman itu membuat saya terkagum-kagum. Ini saya berada di mana begitu. Lalu ada satu suara yang memanggil saya, "Ronald, Ronald, anakku, anakku." Saya terkaget gitu karena ada suara yang memanggil seperti dia sangat kenal saya, sangat merindukan saya saat itu. Pada waktu saya melihat dari balik pohon itu, saya melihat sosok yang tinggi besar berlari mengejar saya dengan muka yang bercahaya. Itu tiba-tiba datang memeluk saya
Saya nggak pernah ngalamin sukacita, kebahagiaan yang begitu besar. Sampai saya pada waktu dipeluk sama beliau, saya merasakan, saya percaya bahwa ini adalah Tuhan yang memeluk saya saat itu. Lalu saya dibawa masuk ke dalam suatu kehidupan saya dari saya kecil, saya lahir kecil sampai saya berada di tempat ICU isolasi itu. Saya melihat perjalanan kasih kehidupan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Tidak ada satu detik pun Tuhan meninggalkan kehidupan saya. Saya melihat Dia menemani saya, menolong saya. Saya terkagum, ternyata ada seorang pribadi yang sangat dekat dengan saya. Saya pikir saya sendirian. Saya pikir saya nggak ada yang membela saya saat itu. Ternyata ada Tuhan dalam kehidupan saya yang membela saya, menyertai hidup saya, yang menolong saya saat itu. Lalu saya melihat diri saya, gambaran kehidupan saya. Saya hanya bisa melihat saja. Saya memanggil diri saya nggak bisa, orang-orang yang ada di sekitar itu. Saya hanya bisa melihat dan menonton bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan saya saat itu. Saya terkagum karena di tengah-tengah situasi saya diusir. Saya pikir diusir oleh bapak saya sendirian. Ternyata ketika saya berjalan di tengah kesendirian itu, di tengah gelap malam itu, ada pribadi yang menemani saya. Waktu saya harus tidur di samping kuburan itu, ada pribadi yang menjaga saya dan mengusir ular yang mau menggigit saya saat itu. Saya melihat Tuhan itu baik. Banyak hal yang Tuhan tolong dalam hidup saya. Sampai waktu saya berdosa sekalipun, saya pikir Tuhan marah saat itu. Tapi Tuhan malah bilang, jangan anakku, aku mengasihimu. Saya melihat Tuhan gak marah ketika saya berdosa. Dia malah ingin saya kembali kepada kebenaran, kembali kepada firman Tuhan. Saya berdoa, saya lihat Tuhan dekat dengan saya ketika saya berdoa. Ketika saya minta ampun sama Tuhan, berdoa, Tuhan memeluk saya. Dia bilang, aku ampuni kamu anakku, aku mengasihimu. Di situ saya melihat, oh Tuhan itu kasih ya, Tuhan itu baik ya. Kalau saya hari ini gagal, saya merenung di tengah-tengah kehidupan saya itu. Kenapa saya gagal? Karena dosa saya sendiri, kesalahan saya sendiri. Bukan Tuhan gak baik dalam kehidupan saya. Bukan Tuhan itu jauh dari kehidupan saya. Hanya saya gak mau dekat dengan Tuhan. Di situ saya melihat Tuhan itu baik. Sampai pada titik di mana saya ada di ruang ICU itu, tangan Tuhan menaruh tangannya di dada saya. Agar saya tetap bisa hidup. Saya tahu hidup dan mati di tangan Tuhan. Saya tahu artinya kehidupan. Saya tahu namanya kesempatan itu karena ada tangan Tuhan yang menyertai hidup saya. Saya terkagum di ruangan itu. Saya melihat malaikat bernyanyi. Saya melihat alunan suara. Kebetulan saya seorang yang suka musik gitu ya. Tapi saya terkagum dengan Tuhan di tengah-tengah ruangan ICU itu. Ada malaikat manusia bersayap gitu ya. Itu sampai ke atas plafon itu penuh. Dan itu suaranya merdu sekali. Wow, itu hal yang romantis saya lihat. Bagaimana Tuhan ada di tengah ruangan itu menemani saya. Singkat cerita saya kembali ke taman itu. Kembali Tuhan berdiri di hadapan saya. Dan dia berkata begini, bukankah aku Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Akulah dia anakku. Bukankah aku Tuhan yang memberikan sinar pada matahari, bulan dan bintang? Akulah dia anakku. Akulah Tuhan yang menciptakan segala makhluk. Akulah Tuhan yang mengasihimu anakku Ronald.
seperti biji mataku sendiri. Wah, ketika saya mendengar itu, TG Share, saya sangat kagum. Tuhan gak menciptakan agama untuk saya harus percaya pada dia. Saya hanya perlu percaya pada dia saja. Saya harus percaya pada nama pribadi yang menciptakan saya, bertemu dengan dia. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara saat ini, teman-teman TG Share, bahwa kehidupan kita itu di tangan Tuhan. Lalu ketika saya diajakin sama Tuhan ya, saya panggil Bapak saat itu. Entah kenapa saya ngomong gitu sama beliau. Lalu beliau ngomong sama saya, jangan sombong anakku. Sedikit kamu sombong, kamu gak akan dengar suaraku. Saya merenung, ternyata enggak menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Enggak minta tolong Tuhan, enggak minta penyertaan Tuhan, ternyata kita sombong. Di situ kita nggak bisa mengerti rencana dan pikiran kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak selamat di situ. Kita merasa bahwa kita bisa hidup karena dengan kekuatan kita. Tapi Tuhan bilang, jangan sombong. Itu membuat saya menjadi sukacita mendengar pesan yang sangat begitu baik. Sampai saya terharu ya. Lalu beliau bilang, kamu sepertinya lapar. Makanlah gitu. Padahal saya nggak lapar. Makanlah. Terus ada pohon gitu ya. Saya petik buahnya. Buahnya semuanya matang gitu ya. Saya petik buahnya. Buah apa ini? Sepertinya segar sekali gitu ya. Saya lihat, wah. Terus saya coba makan dengan kulitnya gitu. Wah, ternyata segar sekali sampai airnya itu mengalir sampai ke dagu saya sampai wah, enak sekali gitu ya. Saya bilang, Bapak segar sekali ini buah ini gitu. Lalu Bapak bilang begini, seperti itulah aku ingin hidup kamu berbuah anakku, manis, segar dan berkenan di hadapanku. Wah, di situ saya bilang, oh ternyata kehidupan saya belum berbuah, saya belum cukup memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Saya merasa diri saya harusnya menghasilkan buah pertobatan harusnya saya harusnya lebih lembut lagi, harus lebih sabar lagi, saya harusnya bisa mengatakan hal-hal yang baik gitu ya. Karena di dalam Tuhan kehidupan kita akan bisa berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar, berkata-kata yang membangun. Saya baru mengerti kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Itu menjadi perenungan yang luar biasa ya. Tanpa Tuhan, kita gak bisa ngapa-ngapain. Kita gak akan berbuah. Wah, saya sangat bahagia Bapak Ibu Saudara TG Share. Saya sangat bahagia sekali di tengah-tengah taman itu bersama Bapak. Lalu Bapak bilang begini, anakku, aku ingin kamu kembali. Wah, saya kaget. Saya masih pengen menikmati obrolan bersama beliau, tapi beliau cuma ngomong, anakku izinkan aku minta tolong sama kamu kembali ya gitu. Saya bilang, kembali kemana? Ya, kembali ke dunia. Saya bilang, saya nggak mau Bapak. Saya bilang, saudara-saudara, saya nggak mau. Saya nggak mau Bapak. Izinkan aku bersamamu selamanya di sini. Saya bilang begitu. Tapi belum anakku. Ini taman tempat persinggahan. Kamu masih belum. Tapi kalau ketika kamu nanti kembali, aku ingin kamu mengatakan, kamu harus bersaksi bahwa akulah terang jalanan kehidupan itu. Ketika beliau mengatakan itu, saya langsung merasakan pribadi Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi seorang Bapa yang sesungguhnya. Saya langsung, oh, terang jalan kehidupan.
Lalu saya melihat dia menjelaskan begitu. Saya melihat dia mengatakan begini, aku telah membayar dengan harga yang mahal agar mereka semua mengalami keselamatan, agar mereka bahagia. Saya baru tahu, ternyata kematian Yesus Kristus itu memberikan kebahagiaan buat kita semua. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, TGCR, hari-hari ini menjadi titik balik kita untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan kita, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya waktu pas disuruh balik, saya nggak mau Bapak Ibu Saudara. Tapi saya diperlihatkan, ada istri saya sedang berdoa. Ada seorang teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, bahkan orang tua saya berdoa. Saya melihat kehidupan yang perlu Tuhan Yesus, yang perlu pengharapan. Tanpa dia, kehidupan kita nggak memiliki pengharapan. Waktu saya melihat itu semua, saya katakan kepada Bapak, ya Bapak, saya mau kembali. Mendengar tugas seperti itu, saya tiba-tiba dikatakan sama Bapak saya, Bapak di sorga, terima kasih anakku, terima kasih anakku. Lalu saya ditarik kembali, saya masuk kembali kepada tubuh saya kembali. Di situ saya mengalami titik balik namanya kasih Tuhan. Walaupun keadaan tubuh saya sudah menyusut karena sudah otot-otot saya sudah nggak ada begitu. Tapi roh saya menyala-nyala. Saya bersaksi di tengah-tengah tempat tidur itu. Saya bilang Tuhan Yesus yang selamatkan saya. Tuhan Yesus yang memberikan saya kehidupan. Saya bilang begitu. Saya ingin menyatakan kepada istri saya ngomong kepada kakak-kakak rohani saya, keluarga, sahabat, bahwa Tuhan Yesus yang telah memberikan kehidupan baru ini ke dalam kehidupan saya. Lalu saya waktu pas recovery ya, sekitar 3,5 bulan, saya mulai bersaksi. Dan ternyata kesaksian saya ini menjadi berkat. Dan saya percaya itu karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menjadi berkat atas kita semua. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hidup saya baru, saya menjadi ciptaan barunya Tuhan. Saya mulai melihat firman, saya mulai membaca firman kembali. Saya mulai membawa istri saya dalam pelayanan. Ayo sayang, kita melayani bersama-sama. Puji Tuhan, mulai dari perjumpaan itu titik balik kami mulai saling mengasihi, kami saling melayani, dan puji Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami berdua menjadi pasangan yang memiliki kasih, memiliki kehidupan yang baru. Wah, meskipun kami sedikit ada namanya konflik ya, tapi selalu menjadi respon yang baik ketika kami menerima kekurangan kami dan kami saling berdoa bersama-sama. Kami pada akhirnya hari ini, puji Tuhan ya, kami sekarang dianugerahi Tuhan, anak-anak rohani ya, di Jakarta sekarang. Dan kami sudah melayani Jakarta dengan anak-anak muda ya, Tuhan percayakan anak-anak muda, dan juga bergerak di bidang pelayanan di TGC ini juga untuk menjadi berkat. Saya percaya kesaksian yang saya alami itu bukan karena saya, tapi karena Yesus Kristus telah membangkitkan kehidupan saya. Saya orang mati, tapi saya dihidupkan oleh Kristus. Saya berdoa, TGCR yang mendengar kesaksian saya, milikilah Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalian gak sendirian. Kalian akan menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Kalian akan memiliki pandangan hidup yang baru. Kalian akan bahagia ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalian akan melihat
dunia ini benar-benar menyenangkan bersama Tuhan. Tanpa Tuhan, kehidupan kalian akan mengalami ketakutan, kesendirian, kesepian, rasa marah, benci. Itu yang akan kalian simpan. Tapi dengan Kristus Yesus, Tuhan, kalian akan menyimpan kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu yang Tuhan berikan buat kita. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan Dia akan menolongmu, Dia akan menyertaimu, dan Dia akan buat engkau menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Makanya moto hidup saya yang baru hari-hari ini, di mana istri saya berada, itulah rumahku. Di mana Tuhanku berada, itulah surgaku. Saya Ronald, inilah kesaksian saya, and now it's your turn.